Assalamualaikum pemirsa Bernama TV. Senang sekali kami kembali hadir dari Indonesia menyapa Anda di Malaysia melalui Salam dari Jakarta. Ya, berbagai informasi menarik dan juga bermanfaat tentunya dari berbagai daerah di Nusantara telah kami siapkan dan akan mengisi ruang dengar Anda. Dan kami berharap bahwa informasi tersebut dapat semakin menambah wawasan Anda mengenai negeri tetangga Indonesia. Baiklah pemirsa, langsung kita awali informasi yang pertama berikut ini. Ya pemirsa, kita awali segmen pertama dengan informasi seputar persiapan dan gejolak harga kebutuhan pokok menjelang tahun baru. Kita mulai dari inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan Menteri Perdagangan di gudang Badan Urusan Logistik atau Bulog Jakarta. Guna menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel beserta jajarannya Senin siang memantau stok beras di gudang Bulog DKI Jakarta Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mendak mengatakan saat ini persediaan beras di Bulog seluruh daerah mencapai 1,7 juta ton. Dengan persediaan itu ia meyakini akan mencukupi kebutuhan masyarakat akan beras selama 7 bulan ke depan. 1,7 juta ton kita punya stok beras, ya. Jadi belum perlu lagi kita impor. Selain membahas stok, Rahmat juga membicarakan kenaikan harga beras di pasaran. Ia mengatakan kenaikan saat Natal dan Tahun Baru tidak terlalu signifikan dibanding saat puasa dan Idul Fitri. Berdasarkan pantauan Kementerian Perdagangan secara nasional, kenaikan harga beras menjelang Natal dan Tahun Baru sebesar 0,75%. Atau dari harga Rp9.274 menjadi Rp9.344 per kilogram. Selain meninjau gudang persediaan beras, Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan seluruh provinsi juga turun ke sentra produksi guna mengetahui besaran hasil panen yang siap didistribusikan. Dari Jakarta, Amir Musa Rizal Samsul, Kantor Berita Antara mewartakan. Jalur utama Pantura Subang, Jawa Barat ini kini sudah mengalami kerusakan lagi. Padahal jalur nasional ini belum genap 1 tahun diperbaiki, yaitu sebelum Lebaran. Untuk membuat nyaman para pengguna jalan yang akan melakukan mudik di Hari Raya Natal dan Tahun Baru nanti, jalur tengkorak yang berlubang dan bergelombang ini mulai diperbaiki kembali. Perbaikan kali ini dilakukan di ruas Jalan Pantura Ciasem, Subang, yaitu berupa penggalian dan penambalan jalan yang rusak dan berlubang. Selain itu, media jalan yang sudah hancur kembali diperbaiki. Natal, Tahun Baru. Oh gitu ya. Jadi untuk Natal dan Tahun Baru biar bisa digunakan ya? Ya. Perbaikan jalan ini akan terus dilakukan hingga sebelum arus mudik Natal nanti. Untuk para pengguna jalan yang melintas di jalur Pantura Subang ini agar ekstra hati-hati karena masih banyak kondisi jalan yang rusak. Dari Subang, Jawa Barat, Muhammad Khaidir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru mulai mempengaruhi harga daging sapi di pasar tradisional Sukamandi, Kecamatan Ciasem, Subang ini. Untuk harga daging sapi mengalami kenaikan hingga Rp10.000, yang semula Rp90.000, kini Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ini mengakibatkan menurunnya para pembeli. Pedagang mengaku omsetnya mengalami penurunan hingga 50%. Salah seorang pedagang mengungkapkan dengan naiknya harga daging sapi ini pedagang harus mengurangi daging jualannya. Biasanya dalam sehari daging yang dijual mencapai 2 kuintal atau 1 ekor sapi. Namun saat ini hanya mampu menjual 75 kg saja. Sekarang udah 100 sekarang. 100 sebelumnya? Ya, sebelumnya 90. Mudah-mudahan sih ya harga tuh harga jangan melejit, sapinya yang mahal tuh mudah-mudahan stabil. Jadi buat konsumen tuh jadi nggak kaget. Diperkirakan harga daging ini akan terus mengalami kenaikan hingga akhir tahun nanti. Para pedagang berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga daging dan kebutuhan pokok lainnya. Dari Subang, Jawa Barat, Muhammad Khaidir, Kantor Berita Antara mewartakan. Para perajin trompet di Jalan Pelajar Medan, Sumatera Utara ini kebanjiran pesanan trompet menjelang Natal dan Tahun Baru.
Para perajin trompet ini semula bekerja sebagai pengecat jalan aspal. Karena melihat peluang keuntungan menjelang tahun baru, mereka beralih profesi. Salah satu perajin trompet, Rusli, mengatakan untuk mencukupi kebutuhan pesanan, ia melibatkan anak dan istrinya. Sedikitnya telah 500 trompet yang ia produksi dari berbagai jenis dan ukuran. Agar terlihat indah, ia juga memberi warna pada trompet buatannya. Bahan baku yang digunakan merupakan kertas limbah seperti kertas, karton, dan koran. Harga jual bervariasi lah, ada mulai 3.000 sampai mencapai 25-20. Dibanding tahun lalu kira-kira? Kalau saya jual masih biasa aja, belum naik. Harga trompet yang ditawarkan bervariasi, dari yang termurah Rp3.000 dan paling mahal Rp25.000. Meski memperoleh keuntungan yang lumayan, Rusli dan perajin trompet lainnya mengaku harus pintar mengatur biaya produksi karena mahalnya bahan baku kertas. Dari Medan, Sumatera Utara, Septiana Perdana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya, beragam kreativitas pelaku usaha kecil menengah dalam berburu rejeki. Informasinya kami hadirkan tentunya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Salam dari Jakarta.